Pernah nggak kepikiran satu hal aneh ini? Saat dunia ribut, saat perang, krisis, inflasi, saat uang terasa makin ringan, emas justru makin mahal. Padahal secara ilmiah, emas itu bukan barang baru. Dia sudah ada di bumi miliaran tahun sebelum manusia kenal uang. Jadi pertanyaannya bukan cuma kenapa harga emas naik, tapi yang lebih dalam. Dari mana emas berasal? Dan kenapa manusia selalu lari ke dia saat dunia nggak baik-baik saja? Kalau kita bisa membelah bumi seperti membelah alpukat raksasa, kita akan menemukan 3 lapisan besar. Kerak, tempat kita hidup. Mantel, panas, kental, bergerak pelan. Inti bumi, panas ekstrim, tekanan tak masuk akal. Dan di sanalah cerita emas dimulai. Secara sains, emas bukan terbentuk di permukaan. Dia lahir dari kondisi ekstrim. Tekanan tinggi, suhu ribuan derajat, dan proses geologi yang berlangsung jutaan hingga miliaran tahun. Bisa dibilang, bumi itu seperti dapur kosmik, dan emas adalah hasil masakan paling mahal. Fun fact, kalau emas itu manusia, dia bukan mie instan. Dia rendang 3 hari, dimasak pelan, sabar, dan ribet. Tapi kok emas bisa sampai ke permukaan? Ini bagian yang bikin ilmuwan sempat garuk-garuk kepala. Emas itu berat, harusnya tenggelam ke inti bumi. Tapi kenyataannya, kita bisa menambang emas di permukaan. Jawabannya, aktivitas geologi. Gunung api, pergerakan mantel, retakan kerak bumi, pelan-pelan membawa emas dari kedalaman ke atas. Artinya penting, emas bukan bertambah cepat. Emas bukan sesuatu yang gampang diperbanyak. Emas itu langka secara alam. Dan di titik ini, kita harus berhenti sebentar. Karena meskipun bumi memasak emas tanpa henti, harga emas naik bukan karena bumi berubah. Yang berubah adalah manusia dan sistemnya. Dan disinilah bab 2 mulai terasa panas. Sekarang kita lompat dari dapur bumi ke dapur ekonomi global. Coba ingat sejarah. Krisis ekonomi, emas naik. Perang dunia, emas naik. Inflasi gila-gilaan, emas naik. Ketidakpastian, emas naik. Ini bukan kebetulan. Ini pola. Dan pola ini muncul karena satu hal sederhana. Kepercayaan. Uang itu apa sih sebenarnya? Uang kertas yang kita pegang hari ini sebenarnya tidak punya nilai intrinsik. Dia bernilai karena kita sepakat, negara menjamin, sistem mendukung. Singkatnya, uang adalah janji. Dan janji itu kuat selama semua orang percaya. Masalahnya, saat krisis datang, kepercayaan itu mulai retak. Lalu emas itu? Kebalikannya, bukan janji pemerintah, bukan utang, tidak bisa dicetak, tidak bisa dimanipulasi sesuka hati. Emas cuma ada, itu saja. Dan justru karena itu, dia dipercaya sejak ribuan tahun lalu. Dari Mesir kuno, Romawi, kerajaan-kerajaan Nusantara, sampai bank sentral modern, saat semuanya runtuh, emas tetap relevan. Jadi emas naik karena apa? Jawaban jujurnya, bukan karena emas makin hebat, tapi karena uang kita makin lemah. Ini penting banget. Saat kita bilang, wah, emas naik brutal. Sebenarnya yang terjadi, daya beli uang kita yang turun. Contoh sederhana, dulu 1 gram emas sama dengan 100.000 rupiah. Sekarang 1 gram emas sama dengan 1 juta rupiah. Apakah emas berubah? Tidak. Apakah emas jadi lebih pintar? Juga tidak. Yang berubah adalah nilai uang kita. Dan inilah kenapa setiap krisis besar, grafik emas selalu tampak menanjak. Itu bukan grafik emas.
Itu grafik ketakutan manusia. Tenang, kita belum selesai. Bab 3 justru paling dari mana? Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling sensitif. Kalau gini terus, emas bakal naik selamanya dong? Jawaban paling jujur, naik turun dalam jangka pendek, tapi tren jangka panjangnya naik. Kenapa? Masalah utamanya uang bisa dicetak. Setiap kali ada krisis, resesi, atau ekonomi melambat, solusi paling sering adalah cetak uang. Cetak untuk stimulus, cetak untuk bailout, cetak untuk menyelamatkan sistem. Masalahnya, uang bertambah, barang dan emas tidak bertambah secepat itu. Hasil akhirnya, inflasi. Dan inflasi itu seperti rayap. Pelan, gak kelihatan, tapi pelan-pelan menggorogoti nilai uang. Uang fleksibel, praktis tapi rapuh. Emas berat, ribet tapi tahan banting. Uang cocok untuk transaksi, emas cocok untuk penyimpan nilai. Makanya saat emas naik, itu bukan ajakan panik, tapi peringatan halus. Semacam alarm senyap dari sejarah yang bilang, hati-hati, sistem sedang diuji. Ingat bab 1? Bumi butuh miliaran tahun untuk membuat emas. Manusia bisa merusak nilai uang dalam puluhan tahun. Emas itu langka secara alam, uang itu langka secara kebijakan. Saat kepercayaan pada sistem goyah, manusia secara naluriah kembali ke sesuatu yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dicetak, dan lahir dari alam. Dan mungkin itu sebabnya di tengah dunia modern yang serba digital, emas tetap jadi simbol rasa aman. Jadi sekarang kita tahu, emas naik bukan karena bumi berubah, tapi karena dunia manusia sedang mencari pegangan. Kalau Om dan teman Kepo suka pembahasan seperti ini, tentang asal-usul, sains, ekonomi, dan kenapa hal sederhana bisa menyimpan makna besar, tekan tombol pelanggan. Karena dengan jadi teman Super Kepo, kalian ikut mendukung channel Dari Mana untuk terus membongkar pertanyaan-pertanyaan aneh yang ternyata penting. Dan tulis di komentar, menurut kamu, di masa depan manusia masih akan percaya pada uang atau justru kembali ke emas? Kita ketemu di cerita berikutnya ya.